Selamat datang dalam pembelajaran PPKN bersama Pak Is. Sekarang kita akan masuk pertemuan ketiga kelas 7 pada judul perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan pada pembelajaran kelas 7. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini, pertama, Bapak harap kalian memahami pengertian perilaku toleran, terus memahami tujuan perilaku toleran bagi kita, serta menjelaskan akibat yang muncul apabila tidak berperilaku toleran di dalam Indonesia. Baiklah, pertama kita memahami pengertian perilaku toleran. Toleran berasal dari kata toleransi yang diambil dari bahasa Latin Yunani yang berarti sabar dan menahan diri. Bersabar dan menahan diri itu dengan maksud dan tujuan menghargai dan menghormati harkat martabat orang lain agar tercipta kerukunan dan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat. Karena kita memahami dan sudah mempelajari bahwa Indonesia adalah negara yang heterogen atau plural atau majemuk, yang artinya Indonesia itu memiliki banyak sekali perbedaan antara daerah, antar orang, antar pola pikir, dan lainnya. Yang perbedaan-perbedaan itu sangat memungkinkan untuk memunculkan pertikaian atau pertentangan atau konflik. Konflik artinya masalah yang muncul akibat apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Jadi akibatnya ya sering terjadi berantem, marah-marah, perkelahian, bahkan tindakan kekerasan lainnya. Nah, jadi untuk menghindari terjadinya konflik ini maka muncul kata toleransi yang artinya kita harus bersabar dengan apa yang ada terjadi di sekitar kita. Jadi apabila ada yang berbeda dengan yang kita inginkan dan yang terjadi, maka diharapkan kita berperilaku toleran. Artinya kita bersabar, jangan langsung marah, jangan langsung emosi yang bisa ujung-ujungnya nanti mengakibatkan munculnya konflik di dalam kehidupan bersosial. Tujuan berperilaku toleran tadi kita sudah bahas, yaitu untuk menciptakan ketertiban dan kerukunan di dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Karena kita memahami bahwa toleransi artinya bersabar dan menahan diri dari perbedaan yang ada di sekitar kita. Perbedaan itu bisa muncul karena kita menyadari bahwa satu, manusia adalah makhluk individu. Apa itu yang dimaksud dengan makhluk individu atau makhluk pribadi? Makhluk individu atau makhluk pribadi adalah makhluk yang memiliki kekhasan atau keunikan sendiri dengan manusia lainnya. Kalian menyadari itu. Kalian berbeda dengan saudara-saudara kalian. Nah, perbedaan itu bisa kalian lihat dari pola pikir, cara bertingkah laku, cara bersikap, dan lainnya itu beda dengan saudara kalian. Itu masih dalam satu rumah. Coba bayangkan dalam satu Indonesia yang memiliki 200 juta jiwa lebih. Di situ ada berbagai macam suku, ada berbagai macam budaya, dan ada berbagai macam ras, ada berbagai macam nilai-nilai. Itu pasti memiliki berbagai macam perbedaan. Jadi di dalam rumah aja kalian berbeda dengan saudaramu yang lainnya, itu biasanya sering terjadi konflik atau keinginan yang tidak sesuai dengan yang kau harapkan. Akhirnya kalian berantem kalau tidak bisa menahan diri atau bertoleransi. Inilah yang perlu kita sadari. Yang perlu kita sadari bahwa kita adalah makhluk individu atau makhluk pribadi yang memiliki perbedaan dengan orang lainnya. Jadi kita tidak bisa memaksakan keinginan kita dengan orang lain dan harus memunculkan yang namanya sikap toleransi atau menahan diri dari adanya perbedaan dengan orang lain, sehingga kita dapat hidup dengan rukun dan nyaman. Selain makhluk pribadi atau makhluk individu, manusia juga dikenal dengan istilah makhluk sosial, yang artinya manusia itu harus berhubungan dengan manusia lainnya agar dia dapat bertahan hidup dengan nyaman. Kita bisa lihat
Sewaktu kita dilahirkan dari orang tua kita dalam posisi bayi, itu apabila ditinggal itu pasti meninggal itu. Berbeda dengan hewan yang mungkin seperti buaya, kalau habis dilahirkan orang tuanya nggak kenal lagi. Manusia beda. Manusia waktu dilahirkan harus dirawat, udah besar harus ada kawannya dan lainnya. Begitulah proses manusia yang lebih dikenal dengan makhluk sosial yang harus berhubungan dengan orang lain supaya tetap hidup. Oleh karenanya, sebagai makhluk sosial harus berhubungan, bergaul dengan manusia lain, supaya tidak menimbulkan konflik atau berantem atau ribut seperti bagaimana kita lihat di daerah-daerah yang sering bermasalah. Itu terjadi akibat tidak adanya perilaku toleran. Mereka tidak bisa menahan dirinya, sehingga mereka berantem dan rusuh, yang ujung-ujungnya kita sendiri yang akan rugi. Oleh karena itu, kita kembali lagi ke tujuan pembelajaran tentang perilaku toleran. Itu artinya kita harus mau menerima, bersabar apabila ada terjadi perbedaan antara kita dengan orang lain, dengan tujuan kita dapat hidup rukun, tertib, damai. Setelah mempelajari tentang pengertian toleransi, kemudian tujuan toleransi, Bapak harap kalian mengerjakan latihan ini. Apabila masih belum paham, Bapak harap kalian mengulang video pembelajaran ini, kemudian mau membuka media-media bacaan lain supaya lebih memahami, kemudian mau melihat contoh-contoh kasus akibat tidak adanya toleransi sehingga bisa menjawab siapa yang dirugikan. Sekian pembelajaran kita, terima kasih.